COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat, menyebabkan kondisi darurat. Jika kita tidak segera bertindak, kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita berisiko tertular, yang nantinya akan menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak, agar rantai penyebarannya terputus. Perhatikan titik lengah kita ketika berada di kendaraan umum. Nongkrong di kafe, asrama, penggunaan toilet umum, foto bersama, rapat atau kerja di dalam ruangan bersama, antrian, penggunaan lift bersama, dan di dalam keluarga. Ayo, lawan Corona! Shalom mempelai Kristus, berjumpa kembali dalam Betani News 20 Juni 2021. Beberapa informasi penting sudah saya siapkan untuk Anda. Sebuah panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Saya membentuk sebuah komunitas yang cukup sulit. Anak-anak saya pernah ada yang kecanduan minuman keras, pornografi. Banyak anak-anak broken home di sini. Saya menemukan mereka dengan latar belakang yang amburadul dan rusak seperti itu. Banyak kehilangan figur bapak. Saya harus menangis, menjerit ketika mereka nggak berubah. Hampir saja saya menyerah. Tapi saya minta kekuatan Tuhan. Saya tidak akan pernah menyerah untuk melayani generasi, apapun tantangannya. Jangan lewatkan Ngobras, ngobrol suka-suka bersama Pak Gembala di Radio Betani 107.7 FM atau lewat YouTube Gereja Betani Salatiga. Besok Selasa, 22 Juni 2021 jam 7 malam. Tema kali ini adalah kaum taksido versus kaum berdaster. Nah, apa maksudnya? Kalau Anda ingin tahu, silakan simak Ngobras Selasa 22 Juni 2021 jam 7 malam hanya di Radio Betani 107.7 FM. Mempelai Kristus, dapatkan album Betani Generation Worship Journey to Glory di beberapa platform digital seperti Spotify, Joox, Revivo, iTunes, dan Google Play. Untuk lagu Datang Pada Yesus akan tersedia di tanggal 27 Juni 2021. Tiada yang mustahil, mujizat terjadi karena Yesus peduli. Mempelai Kristus, berdasarkan data dari pemerintah Kota Salatiga terkait jumlah suspek dan positif COVID-19, Kota Salatiga sudah menyentuh angka hampir 700 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Untuk itu kami menghimbau mempelai Kristus untuk dapat mentaati protokol kesehatan 5M dengan lebih ketat. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Dan berkaitan dengan itu, maka Gereja Betani Salatiga akan menyelenggarakan ibadah hanya secara online mulai hari ini 20 Juni 2021, utamanya untuk mencegah terciptanya kerumunan dan mobilitas. Untuk live streaming, Anda bisa ikuti di channel YouTube Gereja Betani Salatiga dan di fanpage Facebook Radio Elisa FM. Anda juga bisa mengikuti ibadah raya melalui siaran Radio Betani 107.7 FM di jam 7 pagi dan 4 sore dan di Radio Elisa 103.9 FM di jam 9 pagi dan 6 sore. Kami nantikan partisipasi Anda dalam ibadah raya online dari Gereja Betani Salatiga.
Mari mempelai Kristus, kita semakin taat dan tertib dalam menjalankan protokol kesehatan demi diri sendiri dan demi orang-orang yang kita kasihi. Demikian beberapa informasi yang bisa saya sampaikan di ibadah raya online kali ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom mempelai Kristus dimanapun saudara berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin kabarnya pasti luar biasa. Haleluya. Dan seberapa banyak yang hari ini rindu hatinya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi, boleh lambaikan tangan. Haleluya, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebelumnya kita mau berdoa lebih lagi untuk memulai ibadah pada saat ini. Sungguh Tuhan, kami rindu untuk lawatan-Mu melalui menjamah setiap hati kami. Sungguh Tuhan, kami rindu tinggal di dalam kediaman-Mu yang kudus, menyukai akan setiap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat saat ini, buat kemuliaan, buat hadirat, dan buat kedamaian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi, menyembah Engkau Raja di atas segala raja, dan mau menyatakan El Shaddai, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang patut kita tinggikan dan kita sembah. Terima kasih Tuhan buat kesempatan saat ini. Kami mau memuliakan nama-Mu lebih lagi, dan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya bersama katakan amin. Inilah kerinduan kami Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami, tinggal dekat di kediaman-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Mari yang rindu bersama-sama katakan, rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan,
dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari saudara-saudaraku yang ingin menikmati hadirat Tuhan, katakan dengan iman dan nyatakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Yang percaya dan nikmati kehadiran Tuhan, katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sembahlah yang hidup, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Inilah iman kami, mengucap syukur dalam segala hal. Inilah kerinduan kami,
kemuliaan-Nya Tuhan dalam hidup kami. Memuja-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, inilah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan di dalam segala hal. Apapun keadaan kami mau tetap mengucap syukur. Karena Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang ajaib, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Hanya kepadamu kami menyembah, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Terpujilah Engkau di atas segalanya, Allah yang ajaib, Allah yang agung, Allah yang mulia. Sirala papata sikirala ya warala pata sande hina hirala papa payar wala pata siangkara la pata se sirala papata sikirala papa pata sando hikirala la yara wala pata sikire hina yarala papa siangkara la pata se. Terpujilah namamu Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap kita dimanapun kita berada, Kau menjamah setiap hati kami, Kau menjamah setiap kerinduan hati kami Tuhan, untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, buat segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami, dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami memuja-Mu, kami memuji-Mu, Kau Allah yang kudus. Oh sirala papa paira wala paira wala pata sikirala papa pata. Kami sembah Engkau lebih-lebih lagi Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan di atas segalanya. Sembah puji kami hanya ke dalam tangan-Mu, meninggikan nama-Mu yang kudus, mengagungkan Engkau di atas segalanya. Biarlah setiap lutut bertalut dan lidah mengaku, dan Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji
penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami puja Engkau Tuhan. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, Yesus kami puja. Kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah puji kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah.
sembah, Kau layak disembah. Terpuji namamu Tuhan, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kemuliaan, buat nyanyian, pujian, penyembahan kami. Hanya kami berikan yang terbaik, terkudus, termulia. Hanya bagi namamu yang kudus. Kami siap untuk lebih lagi Tuhan menerima berkat yang dahsyat yang datang daripadamu saja. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom mempelai Kristus yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi pada hari ini. Kita bersama-sama beribadah, walaupun kita masih terbatas dengan online, tetapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Bahkan terus bisa bekerja melalui segala sarana, termasuk melalui online ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur, kami masih boleh terus mengingat kebaikan Tuhan melalui berbagai macam media dan sarana. Dan kami tahu bahwa Tuhan berbicara dengan semua cara untuk kami. Dan kami mau membuka hati dan berubah untuk setiap perkataan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Baik, mempelai Kristus yang dikasihi Tuhan, kita berbicara mengenai menghadirkan Yesus kepada sesama. Bagaimana sesama, lingkungan, orang-orang di sekitar kita, di luar keluarga maksudnya, juga boleh mengenal Kristus, mengenal kasih Kristus. Kita mau belajar bersama-sama. Nah, saudaraku, saya mau mengajak saudara untuk melihat Lukas pasal yang ke-10. Kalau kita berbicara tentang sesama, ayat ini sangat populer untuk disampaikan. Lukas 10 mulai ayat yang ke-25. Saya bacakan, kita mau belajar bersama. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Sebentar, ahli Taurat, artinya dia orang yang ahli tentang Taurat, ahli tentang kitab. Nah, dia datang untuk apa? Untuk bertanya. Tetapi pertanyaan itu tidak untuk mencari jawaban. Karena dia sudah ahli. Dia sudah tahu jawabannya. Dia lakukan itu untuk mencobai. Untuk menjebak Yesus. Lihat, pertanyaannya seperti ini. Katanya, Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudaraku, sekali lagi, dia tahu sebenarnya jawabannya apa. Untuk hidup yang kekal itu seharus seperti apa. Tetapi sekali lagi, dia ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bukanlah orang yang mudah dijebak. Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa, yang mengagumkan. Dan saya sungguh-sungguh pengagum Tuhan Yesus dalam hal ini, karena dalam semua hal terutama ya, saya pengagum Tuhan Yesus. Mungkin saya tidak bisa melakukan banyak hal dari kehidupan Yesus yang ingin saya contoh, tapi saya berusaha karena saya mengagumi, fans berat saudara. Nah, kita semua harus menjadi fans beratnya Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang kita lakukan rasanya pengen seperti Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan itu sebenarnya sudah diketahui jawabannya oleh ahli Taurat ini. Bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus tidak terjebak oleh pertanyaan jebakan Batman ini. Yesus tidak langsung menjawab. Tetapi Yesus dengan bijaknya, Yesus mengembalikan itu dalam bentuk pertanyaan. Ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Nah, saudaraku, ini luar biasa.
Yesus tahu apa isinya, jawabannya apa. Dan Yesus juga tahu bahwa orang yang bertanya kepadanya juga sudah ngerti jawabannya. Artinya, banyak orang yang tahu kebenaran, tetapi belum tentu mau melakukan kebenaran. Banyak orang yang pikirannya penuh dengan teori kebenaran, tetapi hatinya jauh dari kebenaran. Ahli Taurat ini tahu tentang hukum yang berlaku, kebenaran yang berlaku, firman yang berlaku. Dia tahu, tetapi hanya sebatas teori di otaknya. Tetapi hatinya ingin menjebak, ingin mencari salah orang lain, terutama dalam hal ini Yesus. Saudara, berapa banyak kita lakukan seperti itu? Tahu kebenaran, tetapi tidak mau melakukannya. Atau pikiran dipenuhi dengan teori kebenaran, tetapi hatinya dipenuhi dengan kebencian. Saudaraku, mari kita kembali kepada yang esensi. Kebenaran itu bukan hanya untuk diketahui. Kebenaran itu untuk dilakukan. Makanya Tuhan Yesus tidak dengan cepat menjawab. Dengan sok taunya menjawab. Oh, untuk masuk ke hidup kekal harus kasih Allah, kasih sesama. Enggak. Yesus menjawabnya dengan pertanyaan. Apa yang tertulis di situ? Kamu kan tahu kan? Apa yang sudah kau baca di situ? Lalu dijawab oleh orang itu. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow, teorinya jago, saudara. Jago banget. Oh, ini kalau ulangan tertulis agama atau tes pendeta, langsung lulus tahbiskan sudah. Teorinya jago sekali, saudara. Dikatakan, apa yang sudah kamu baca? Wah, langsung keluar di luar kepala. Dia menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jreng, saudara. Dan itu 100 nilainya. Secara teori, secara pengetahuan. Nah, saudara, Yesus menjawab pertanyaan orang ini tidak secara langsung, tetapi memancing orang ini menjawab sendiri pertanyaannya. Dan orang ini akhirnya masuk ke situ. Siapa yang menjebak, siapa yang dijebak, kita jadi tahu di sini. Dibutuhkan hikmat. Inilah kenapa saya begitu kagum dengan Yesus yang begitu berhikmat dan bisa menjaga hati. Dia tahu dia dijebak, tapi dia tidak ilfeel, saudara ya. Dan akhirnya lost control secara emosi, kemudian mencoba menjerat orang itu, ingin menjatuhkan. Enggak. Yesus enggak lakukan itu. Dia tetap jaga hati, dia tetap ingin orang ini berubah. Apa yang terjadi? Orang itu menjawab sendiri. Menjawab sendiri pertanyaannya. Dan Yesus berhasil. Lalu Yesus tinggal menegaskan saja. Ayat yang ke-28, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Wadah. Menegaskan saja, saudara. Lalu Yesus berkata, kalau gitu perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Wow, saudara, ini luar biasa. Yesus tidak menjawab, yang menjawab orang itu sendiri. Yesus tinggal menegaskan, ya udah lakuin aja. Artinya orang itu belum melakukan kan? Orang itu kayak ditempelak. Orang itu kayak disadarkan. Oh iya ya, selama ini cuma teori. Ya sudah, lakukan saja, sudah selesai. Gak usah nanya, udah istilahnya begitu. Wow, ini luar biasa kalau kita melihat cara Yesus berpikir, cara Yesus bertindak ini. Luar biasa. Saudaraku, tapi ini dasarnya orang ini memang tahu secara teori, tetapi tidak tahu bagaimana melakukan atau tidak mau melakukan. Masih ngeles, saudara. Ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, nah saudara, kata-kata Alkitab itu luar biasa ya. Saudara, Yesus ingin menunjukkan bahwa orang ini penuh dengan teori tetapi miskin perbuatan. Makanya Yesus menjawab pertanyaan orang itu dengan cara mengarahkan orang itu menjawab sendiri pertanyaannya. Oh, berarti kamu kan sudah tahu, lakukan saja. Artinya orang itu belum melakukan. Tetapi sekali lagi orang itu insecure, lalu dia merasa begini,
aku dikiranya nggak lakukan, tapi untuk membenarkan diri. Oh iya ya, aku salah, tapi dia nggak mau kelihatan salah. Ahli Taurat loh, orang terpandang loh. Wow, secara formal itu dipandang di mana-mana. Masa aku salah sih? Untuk membenarkan dirinya, Alkitab menulis seperti itu di ayat 29. Orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah dong sesamaku manusia? Saudara, kalau saudara mengacu kepada perjanjian lama, ada ayat-ayat yang seolah-olah ditafsirkan bahwa sesama itu ya, kalau Yahudi ya sesama itu orang Yahudi. Di luar Yahudi itu kafir. Itu pandangan orang-orang pada waktu itu. Dan Yesus ingin mengubah itu semua dengan menggunakan momen ini. Dahsyat. Dan itu sudah pendapat yang turun-temurun bahwa kebenaran itu milik mereka. Di luar mereka adalah semua salah. Kekudusan atau orang benar itu milik mereka. Di luar mereka adalah kafir semuanya. Makanya mereka tidak bergaul. Bahkan didorong untuk memusuhi orang lain yang tidak sepaham, yang tidak sekelompok dengan mereka. Makanya orang Yahudi memandang rendah orang Samaria. Karena orang Samaria itu bukan Yahudi murni. Itu adalah Yahudi campuran. Menikah dengan bangsa lain atau suku lain yang sehingga menurut mereka najis. Sehingga secara superior orang Yahudi murni akan berkata itu mereka golongan di luar kita. Makanya pertanyaan itu ditujukan kepada Yesus. Kalau begitu siapa dong sesama? Yesus ingin dijebak lagi saudara. Supaya Yesus salah kalau Yesus berkata oh semua manusia adalah sesama. Wah, dia menyalahi hukum Yahudi dong. Menyalahi superioritas orang Yahudi. Sekali lagi Yesus tidak terjebak, saudara. Inilah dahsyatnya Tuhan kita. Yesus tidak terjebak dengan perkataan-perkataan atau pertanyaan-pertanyaan yang sungguh tendensius seperti itu. Yesus ingin menunjukkan, membuka mata, mengubah paradigma, mengubah mindset, mengubah worldview orang, bukan dengan cara directing. Yang benar tuh gini, kamu salah. Yang benar tuh gini, kamu salah. Itulah yang sering dilakukan oleh Yahudi. Orang-orang ahli Taurat ini. Itulah yang sering kita lakukan, saudara. Seringkali menurut kita kebenaran harus disampaikan. Dan kita yang paling absolut benar, orang lain salah. Dan orang lain harus mengikuti apa yang harus kita lakukan. Mungkin iya, kebenaran yang kita yakini itu sungguh sebuah kebenaran. Tetapi seringkali kita menyampaikannya itu dengan cara yang salah. Sebuah kebenaran kalau disampaikan dengan cara yang salah, itu akan tidak akan menjadi menarik, malah dijauhi, saudara. Kalau kita ingin menyampaikan kasih Kristus, itu sebuah kebenaran, sebuah fakta yang mengubah kehidupan. Tapi kalau kita paksakan itu kepada sesama yang belum mengenal Kristus, itu malah akan menjadi sebuah penolakan. Saudara, kemasan itu juga menentukan isi. Seringkali kita ingin menyampaikan pendapat kita yang benar, tetapi dengan cara yang salah, dengan cara menyerang atau menyakiti orang lain. Itu kesalahan kita. Sehingga kebenaran kita malah tidak sampai. Saudara, cara kita mengkomunikasikan kebenaran, itu juga harus dikomunikasikan dengan cara yang bernilai. Caranya bagaimana? Hargai orang lain, sekalipun pendapatnya berbeda. Dan kalau kita ingin pendapat kita masuk kepada orang lain itu, kita harus lakukan dengan cara dengan menghargai orang lain dan kita diskusikan dengan baik. Delivernya itu baik, bukan merendahkan, bukan menunjukkan egoisme, bukan menunjukkan kesombongan. Kesalahan kekristenan adalah pada saat orang itu mengerti banyak, dia akan menjadi sangat sombong, saudara. Demikianlah juga terjadi pada orang Yahudi ini. Dia ahli Taurat ini, dia merasa mengerti banyak dan dia menjadi sangat sombong. Bahkan kebenaran yang dia yakini untuk mencari kesalahan orang lain, yaitu menjebak Yesus. Mari kita bersama-sama untuk supaya kasih Kristus itu dirasakan sesama. Yesus yang lemah lembut, yang Yesus yang penuh kasih itu dirasakan oleh sesama. Kita ini yang membawa kasih Tuhan itu juga harus menunjukkan sikap Yesus kepada mereka. Jangan sampai Yesus ditolak gara-gara cara kita yang salah.
Kita merasa arogan, kita menjadi sombong, kebenaran adalah milik kita. Sehingga orang lain salah dan kita tidak menghargai sesama, tidak menghargai orang lain. Pendapat mereka pun kita langsung matikan pada saat mau disuarakan. Saudara, belajarlah untuk menghargai. Apalagi di masa-masa seperti ini, sosial media itu tidak ada batas. Freedom of speech itu ada. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. Bahkan orang berkata, media sosialku, otoritasku. Orang bisa menyampaikan segala pendapatnya sendiri. Mari kita belajar untuk mulai belajar menerima sesama dengan segala pendapat dan apa-apa yang ada dalam pikirannya. Nah, kalau kita tahu itu salah dan ingin mengubah, bukan dengan cara secara arogan. Ini loh yang benar, kamu salah, jebret. Enggak, saudara, itu akan tertolak malah. Apa yang harus kita lakukan? Belajar kayak Yesus. Wow, Yesus itu dahsyat sekali. Dia tahu orang ini memiliki pikiran tafsiran yang sempit tentang sesama. Bahwa sesama bagi mereka adalah orang Yahudi saja. Nah, Yesus ingin mengubah itu. Tetapi tidak dengan cara yang arogan. Yesus menggunakan sebuah perumpamaan. Kita tahu kisahnya. Tentang seorang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Orang ini orang Yahudi. Di tengah jalan ada penyamun yang merampok dia dan memukulinya, mengambil semua barangnya, meninggalkannya setengah mati. Kita tahu kisahnya itu ya. Lalu datang seorang imam. Tentunya ini imam, saudara ya. Imam itu adalah orang Yahudi dan bahkan di level yang atas. Nah, apa yang terjadi? Imam ini tidak menolong. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Oke. Kita nggak usah bahas terlalu detail. Kita explore tentang kisah ini, jarak Yeriko ke mana? Ke Yerusalem berapa? Enggak, saudara ya. Kita mau lihat kisah ini secara singkat bagaimana Yesus menunjukkan tentang arti sesama yang sebenarnya, bukan sesama yang sempit. Di situ kemudian muncul orang Lewi, apalagi Lewi, saudara. Lewi orang pilihan, suku pilihan, orang Yahudi aja suku pilihan, saudara. Dia datang ke tempat itu, dia melihat orang itu, ia melewati juga dari seberang jalan. Dia tinggalkan. Padahal ini sesama orang Yahudi nih, saudara. Ya. Lalu, wow, menarik. Datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Sekali lagi, seorang Samaria, orang yang dibenci oleh Yahudi, orang yang dianggap najis atau levelnya lebih rendah dari orang Yahudi karena mereka adalah Yahudi campuran, bukan Yahudi murni, saudara. Ya, dianggapnya sebagai orang-orang yang terbuang dan Samaria menjaga jarak. Supaya mereka juga tidak membangun sebuah kontak. Tapi ingat, di Yohanes 4 Yesus pernah membangun kontak dengan wanita Samaria dan itu dahsyat sekali. Saudara, Yesus itu betul-betul sangat menghargai kemanusiaan. Menghargai sesama dalam konteks yang benar. Nah, saudara, kemudian muncul orang Samaria ini dalam perjalanan dan melihat orang yang sekarat di jalan itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya, menyirami dengan minyak dan anggur, merawat dan kemudian membawa ke tempat penginapan dan kemudian merawatnya. Bahkan pada saat dia harus menjalankan tugasnya, dia tinggalkan beberapa uang dan berkata, tolong ini pakai aja untuk merawat orang itu, nanti kalau kurang aku akan balik lagi ke sini untuk melunasinya. Wow, saudara. Ini bukan imam, ini bukan orang Lewi, ini orang Samaria, orang yang di luar orang Yahudi, orang yang selama ini dilabelin kafir oleh orang Yahudi. Ini selama ini orang yang dianggap rendah oleh orang yang Yahudi yang gak ada harganya. Tapi dialah yang menolong. Nah, disinilah Yesus masuk. Dia bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu, hai ahli Taurat yang tahu banyak tentang firman, yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Saudara, nggak mungkin ada jawaban yang menyebut itu imam, itu Lewi, nggak mungkin. Cara Yesus menggiring pola pikir mereka untuk diubah tentang konsep sesama itu sangat-sangat elegan bagi saya. Ceritanya itu menggiring ke sebuah pemahaman yang begitu, akhirnya orang sendiri menjawab pertanyaan. Dia bertanya, diceritain sesuatu dan disuruh jawab sendiri
pertanyaannya, itulah Yesus. Itu dahsyat sekali, saudara. Ini yang kita harus banyak belajar. Orang itu kemudian mau tidak mau menjawab sendiri pertanyaannya. Jadi menurut pendapatmu, siapa yang menjadi sesama manusia bagi orang korban perampokan ini? Tanya Yesus. Akhirnya ayat 37 dikatakan, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Saudaraku, perhatikan, harusnya jawaban yang paling simpel adalah, jawab orang Yahudi itu atau ahli Taurat itu harusnya jawabnya simpel, ya orang Samaria itu. Tetapi sekali lagi ternyata kesombongan belum lepas dari dia. Dia menjawab dengan begitu arogan, tidak mau menyebut ya orang Samaria itu, bukan. Dia sendiri masih belum berubah cara berpikirnya. Tetapi dia menjawabnya gini, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ngeles, saudara. Tetapi biarlah, ini putusan dan pilihan dia untuk berubah atau tidak. Tetapi Yesus sudah membawa orang itu ke sebuah perubahan sebenarnya. Tetapi orang itu tetap memilih untuk tetap sombong dengan posisi maupun keyakinannya. Tapi itu gak masalah. Inilah cara Yesus untuk menggiring sebuah pola pikir yang salah untuk diubah. Dan akhirnya orang itu mau tidak mau menjawab sendiri pertanyaannya. Dan jawabannya mau tidak mau adalah seperti apa yang dipikirkan Yesus. Walaupun dia tidak berkata orang Samaria itu, tetapi ahli Taurat ini tetap mengakui bahwa yang dianggap sesama oleh orang yang menjadi korban perampokan adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Haleluya. Dan Yesus berkata, kalau gitu pergilah, udah sono, dan berbuatlah demikian. Lakuin aja apa yang dilakuin. Saudara, at least Yesus sudah masuk ke sebuah inti, esensi dari sebuah kebenaran. Lalu Yesus membukakan itu kepada orang yang selama ini dikotaki, didoktrin dengan sebuah kotak yang sangat kaku. Dan itu mau gak mau dia harus berubah cara berpikirnya. Ini yang Yesus lakukan. Dan yang menarik adalah Yesus sedang mengubah konsep yang kita belajar adalah Yesus sedang mengubah konsep tentang arti sesama. Seringkali sesama bagi kita adalah orang-orang yang kita kenal, yang hanya baik dengan kita, yang satu pendapat dengan kita, satu keyakinan dengan kita. Sesama adalah orang yang setuju dengan kita. Sesama adalah orang-orang yang mendukung apapun yang kita lakukan. Sesama bagi kita adalah orang-orang yang tidak konfrontasi dengan kita. Sesama adalah orang yang mengasihi kita. Sesama adalah orang bukan orang yang memusuhi atau membenci kita. Tapi Yesus sedang menunjukkan sesama itu adalah kadang-kadang adalah orang yang kau rendahkan, orang yang kau anggap kafir, orang yang menurutmu itu menajiskan, orang yang menurutmu itu menjengkelkan, orang yang menurutmu itu irritating, membuat kamu jadi terganggu dengan kehidupanmu. Tetapi Yesus yang menunjukkan bahwa sesama itu adalah luas artinya. Tetangga kiri kananmu adalah sesama. Orang yang membencimu adalah sesama. Orang yang membuat engkau dipermalukan di depan umum itu juga sesama. Orang yang tidak setuju dengan pendapatmu itu sesama. Orang yang bahkan menegurmu dengan keras itu juga sesama. Orang yang menunjukkan membuat kita jengkel itu juga sesama. Dan kepada merekalah kita diminta Tuhan untuk menghadirkan Kristus ke tengah-tengah mereka. Bagaimana caranya? Pada saat dikonfrontasi, Yesus melawannya dengan elegan, dengan mengubahkan pola pikir. Dia menjawab pertanyaan dengan kembali membuat orang itu menjawab sendiri pertanyaannya. Yesus menunjukkan sesuatu yang benar dengan cara yang sangat lemah lembut, rendah hati. Yesus tahu sebenarnya semua jawaban, tetapi Yesus ingin orang ini berubah dengan menemukan sendiri. Seringkali kita berusaha untuk mengubah orang lain dengan cara kita. Kita memaksakan orang lain untuk meyakini apa yang kita yakini. Tetapi mari bersama-sama tunjukkan saja Yesus kepada mereka. Bagaimana sikap Yesus, bagaimana cara Yesus untuk menunjukkan kasih. Bagaimana cara Yesus untuk menyampaikan kabar baik. Bukan dengan banyak berkata-kata. Tetapi dengan membuat orang berpikir. Membuat orang merenung dengan apa yang dia lakukan.
Saya sedang terinspirasi dengan perkataan Fransiskus dari Assisi yang mengatakan, sampaikan Injil di setiap waktu. Ya. Send the gospel in all times. Sampaikan Injil di setiap waktu. Dan gunakan kata-kata jika perlu. And use words if necessary. Artinya apa? Untuk menyampaikan kabar baik bukan selalu harus ngomong. Gak selalu khotbah kayak gini. Menyampaikan kabar baik adalah lebih banyak dengan sikap. Sampaikan kabar baik setiap waktu. Kalau perlu, pakai kata-kata. Artinya kalau nggak perlu, pakai perbuatan sebanyak-banyaknya. Kasih sesama. Berikan satu ruang bagi sesama untuk berpikir. Jangan matikan idenya. Jangan bungkam freedom of speech-nya. Jangan. Tapi berikan waktu untuk berpikir dan giring dengan elegan seperti Yesus lakukan di sini. Walaupun orang itu kemudian mengakui, orang yang sesama adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Artinya, siapapun yang mau menunjukkan belas kasihan kepada musuh, kepada orang yang kita benci, kepada orang yang mungkin menyakiti kita, pada saat kita mau menunjukkan belas kasihan kepada mereka, kita sedang menjadi sesama bagi mereka. Dan kita bisa mengubah hidup mereka. Mari, be like Jesus. Jadilah seperti Yesus yang menerima semua saja untuk berubah, semakin mengenal Tuhan. Dengan cara yang elegan, bukan dengan yang memaksa atau bahkan yang menstigma orang lain lebih rendah. Enggak. Yesus tahu segalanya, tetapi Yesus menghargai knowledge, ilmu pengetahuan ahli Taurat itu. Yesus hargai, makanya dia menggunakan itu, pengetahuan itu untuk membuat ahli Taurat itu menjawab sendiri pertanyaannya. Itulah Yesus kita. Dan mari kita belajar lebih banyak tentang Yesus. Dia mengagumkan sekali. Kasih sesama sebagaimana Yesus mengasihi sesama. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang indah yang Yesus berikan kepada kami. Satu contoh yang sangat mulia yang kami harus banyak belajar. Kami mau berhenti hanya sekedar mengenal Engkau, tetapi kami mau memulai dan belajar lebih dalam untuk seperti Engkau. Kami adalah fans beratmu, kami adalah orang yang mengagumi Engkau, kami adalah orang-orang yang ingin semakin hari seperti Engkau Tuhan. Dan oleh sebab itu kami mau belajar. Tunjukkan pada kami dan kami membuka hati. Terutama untuk kami mengasihi sesama, menghadirkan Engkau di tengah-tengah sesama. Biarlah melalui sikap hidup kami, melalui apa yang kami lakukan, bukan sekedar apa yang kami katakan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, berkati kami dalam anugerah-Mu, dalam kasih-Mu, limpahkan dengan kasih Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Puji Tuhan, saudara sudah diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Satria Sabodo. Bagaimana hidup kita bisa menjadi solusi di tengah-tengah perselisihan dan di tengah-tengah situasi-situasi yang tidak baik. Itulah panggilan kita. Oleh karena itu mari terus saudara, jangan jadi persoalan, tapi jadilah penyelesai dari semua persoalan yang ada. Itulah yang menjadi panggilan kita hari-hari ini, yang perlu kita terus kerjakan. Mari kita berdoa. Ucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Sungguh kami tahu sekarang bahwa hidup kami ini sungguh sangat berharga dan berarti karena kami bisa menjadi solusi bagi banyak situasi yang sulit, solusi bagi persoalan, masalah yang ada di sekitar kami, karena kami bukan ditetapkan menjadi persoalan, tapi kami ditetapkan menjadi jalan keluar bagi banyak keadaan situasi di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus berkati hidupnya lebih lagi, dan Kau yang akan pakai dalam segala keadaannya. Berkati keluarganya, istri, anak-anak semuanya, berkati pekerjaannya dan semua yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Tuhan tambah-tambahkan lebih lagi. Sebentar kami bawa persembahan kami, dan kami mau bawa dengan penuh sukacita
karena kami tahu Tuhan sekali lagi selalu dan sudah memberkati kami dan akan terus memberkati kami. Hidup kami dipelihara oleh tangan Tuhan yang ajaib dan yang luar biasa. Oleh karena kami membawa persembahan dengan penuh sukacita dan penuh dengan kegembiraan. Memberkati untuk semua jemaat yang sudah membawa dengan hati yang penuh sukacita tadi. Dan biarlah berkat-berkat yang diberikan ini menjadi suatu hal yang berguna, bermanfaat untuk perlebaran dan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, beri persembahan, saudara bisa transfer, saudara bisa pakai QR Code, dan saudara bisa berikan juga melalui kotak-kotak persembahan yang ada di gereja. Silakan dan sukacita di dalam Tuhan. Mari kita akan tutup ibadah kita dan kita akan berdoa seperti Yesus mengajarkan. Kita berdoa sama-sama, kita katakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara, dan sekarang pulanglah dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagimu, rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati, pernikahanmu diberkati, anak cucu mantumu diberkati, orang-orang tuamu diberkati, pekerjaan bisnis tokomu diberkati, dan kuliah studimu bahkan masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Karena tangan Tuhan terkedang atasmu, tangan Tuhan menjagaimu, tangan Tuhan membuka jalan bagimu, dan tangan Tuhan senantiasa menaungi engkau. Kita bersukacitalah, bergembira karena Tuhan. Sekiranya berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini tercurah bagimu hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.